Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu malaria, bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Sani. Oke dok, kita langsung masuk ke materi lagi ya dok ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita ke next. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksananya ya. Tapi nanti kalau untuk yang tata laksana ini, saya nggak akan menjelaskan terlalu rinci ya, karena ini berkaitan dengan obat gitu ya, tipe obat dan juga dosis ya. Nah, yang mau saya tekankan pada slide tata laksana ini adalah sekalian menjawab mitos ya yang ada di masyarakat. Biasanya masyarakat tuh datang dengan keluhan menggigil tadi, bilang dia malaria, terus dia bilang saya udah minum Suldok, dok. Ya sering ya kita temui seperti itu ya, udah langsung minum 4 tablet langsung gitu ya, atau 3 tablet langsung gitu ya, itu beli sendiri. Jadi bukan atas resep dan juga rekomendasi dari dokter. Nah, disinilah kendalanya gitu ya. Jadi buat masyarakat di rumah itu nggak boleh ya, jadi dengan udah menggigil, memastikan menggigil itu miliknya malaria tok, lalu kemudian membeli obat itu tadi sendiri, itu sangat tidak boleh ya, dan tidak dianjurkan. Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah ternyata itu bukanlah malaria. Artinya apa? Sudah bisa menyebabkan resistensi pada obat itu ya. Jadi nanti ketika terinfeksi oleh Plasmodium betulan, itu dia sudah bisa resisten, artinya kebal, nggak lagi mempan anti parasit ini tadi. Bahaya ya dok ya? Iya betul, itu bahayanya kalau minum obat tanpa betul-betul sesuai diagnosis yang benar gitu ya. Nah tapi itu sering sekali terjadi di masyarakat masalahnya gitu ya. Nah harapannya setelah pemirsa di rumah menonton Dokter Kito hari ini itu bisa memahami ya untuk tidak melakukan hal atau kekeliruan itu lagi. Nah untuk tata laksananya, nah misalnya nih pasiennya udah positif ya, dari pemeriksaan, dari wawancara medis atau anamnesis dia sudah betul-betul terdiagnosis malaria. Itu biasanya kita lihat dulu, kita feedback lagi ke gejala tadi, ada ringan, ada berat gitu ya. Kalau dia berat tentu kita akan pindah nanti algoritmanya, yaitu algoritma 3 ya pada malaria berat. Artinya setelah ini nanti akan dijelasi, yang pasti dia akan rawat inap ya, atau bahkan mungkin indikasi untuk ICU gitu ya kalau berat. Tapi kalau tanpa komplikasi ini sama dengan artinya ringan ya, ringan. Itu kita lihat lagi pasiennya ini masih bisa minum obat atau enggak. Artinya keluhan setiap orang itu kan subjektif ya. Ada yang dia mualnya tuh berat banget di individu A, ada yang mual sih tapi masih bisa ketelen gitu, makan masih oke, obat juga masih bisa nelen. Nah itu kita balikin lagi ke keadaan pasien yang kita temui gitu ya. Misalnya dia masih bisa minum obat, maka kita akan berikan obat oral. Oral itu artinya diminum ya gitu, bukan dari IV atau infus dan juga injeksi gitu ya, bukan dari suntikan. Nah itu pastikan dia betul-betul minum obat sesuai dengan dosis dan juga anjuran oleh dokter. Tapi kalau misalnya tidak bisa minum, apa yang dilakukan? Maka kita akan pindah secara IV atau IM. Apa itu itu, dok? artinya injeksi, ya. intinya melalui suntikan atau melalui infus ya. Nah ini tidak dapat minum ini sebenarnya bisa tadi memang keluhan subjektif orangnya atau pada kondisi berat. Artinya memang dia udah ada penurunan kesadaran, karena kalau pasien penurunan kesadaran nggak bisa ya kita berikan minum obat secara oral, karena justru bisa menyebabkan komplikasi ya, bisa ke paru gitu ya, bisa menyebabkan pneumonia aspirasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah setelah itu kita observasi lagi nih, ada klinisnya membaik atau enggak gitu ya. Nah kalau dia klinisnya membaik, kita biasanya akan melakukan pemeriksaan ulang hapusan darah tepi pada malaria, itu di hari ketiga boleh, hari ke-7, 14, 21 dan 28. Jadi dia per 7 hari sebenarnya setelah hari ketiga. Per 7 hari, 7 hari, 7 hari gitu ya. Tapi kalau nggak ada perbaikan atau memburuk, apa harus dilakukan? Rujuk dong, udah pasti ya. Berarti kita pikirkannya ke malaria yang berat. Nah, artinya di sini dia memerlukan observasi kurang lebih 28 hari. Lama ya, cukup lama ya gitu. Benar. Dan negatif itu nanti dia dinyatakan sembuh itu setelah melewati fase hari 3, 7, 14, 21 dan 28 baru bisa kita katakan dia sembuh.
gitu. Jadi memang dia agak ribet. Makanya saya menjelaskan mitos yang sering di masyarakat tadi gitu ya. Sekali minum 4 dok udah selesai gitu. Nah inilah kendalanya gitu. Jadi ada panjang ya runtutan algoritma yang harus dilalui ya ketika sudah betul-betul yakin dia positif malaria. Nah ini malaria berat. Ya, jadi malaria berat tadi dari mana? Yaitu dari keluhan yang tadi, ketika dia menyerang organ-organ vital, ginjal kah, hepar kah, atau hati jantung kah, atau otak, gitu ya. Nah, apa ini yang kita lakukan? Pasti rawat inap, itu udah pasti, gitu ya. Ada fasilitas rawat inap atau enggak? Misalnya dia datangnya ke puskesmas yang 24 jam, tapi kan di situ tidak mumpuni ya untuk kita lakukan tata laksana pada kasus malaria serebral misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu berikan pengobatan untuk rujukan, persiapan rujuk, gitu ya. Tapi kalau ada, maka kita pasti memberikannya IV atau IM, artinya injeksi ya. Antiparasitnya itu kita berikan bukan lagi lewat oral, gitu ya. Nah, nanti tetap kita akan melakukan evaluasi. Nah, kalau untuk malaria berat tuh pemeriksaannya lebih banyak ya. Fungsi ginjal dicek, fungsi jantung dicek gitu ya. Ada banyak banget. Fungsi hepar juga dicek, akan lebih lengkap lagi pemeriksaan yang bakal dilakukan gitu ya untuk organ-organ vital ini. Nanti kita akan lakukan evaluasi tetap sama 7, 14, 21 dan 28. Ya. Nah, atau kalau misalnya dia memburuk banget, artinya apa yang harus kita lakukan? Kita sesuaikan dengan kondisi ya. Kalau dia memang butuh oksigen harus diberikan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia hipoglikemi atau kurang asupan gula, kita berikan dextrox. Dextrox itu cairan yang meningkatkan kadar gula darah ya dalam tubuh gitu. Kalau dia kejang, kita kasih anti kejang gitu ya. Biasanya kalau kejang ini dia khas untuk malaria serebral yang menyerang otak gitu ya. Dan kemudian setelah itu kita rujuk. Biasanya kalau seperti ini sudah dia pro ICU ya. Artinya dia butuh tata laksana di intensive care unit. Gitu ya. Itu untuk malaria. Untuk malaria berat. Nah, sekarang kita ke pencegahannya nih ya. Kayaknya kita ke slide yang ini lah. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, jadi tadi mungkin masyarakat di rumah bayangannya oh ternyata malaria itu bisa sekomplikated itu ya. Ya, jadi tidak sesederhana yang didengar ya, Dok, ya. tidak sesederhana. Iya, tidak sesederhana yang kita lalui beberapa selama ini gitu ya. Ternyata seperti itu bahayanya. Kenapa? Karena yang dia tuju aja adalah sesuatu komponen tubuh yang penting dalam tubuh kita. Yang dia tuju itu dia langsung ke hepar loh, ke hati. Sementara hati itu punya fungsi yang sangat luas. Pusat metabolisme tubuh, untuk detoksifikasi zat-zat racun, itu semua di hepar. Nah, dia tujuannya langsung ke hepar menujunya gitu ya. Udah ke hepar mau dia lagi itu ke sel darah merah lagi gitu ya. Nah, jadi memang nyamuk ini sebagai perantara dari parasit ini memang agak harus kita lebih aware atau lebih waspada gitu ya. Terutama di daerah-daerah yang endemis yang memang angka kejadiannya selalu tinggi gitu ya. Nah, cara untuk mencegahnya apa? Sebenarnya kalau pemirsa nonton yang kemarin di episode yang sebelumnya tentang demam denggi atau demam berdarah denggi, karena mereka sama-sama nyamuk, jadi jangan heran kalau pencegahannya itu hampir mirip. Sama ya. Artinya kan vektor yang membawanya itu sama, ya walaupun beda jenis nyamuk. Berarti hal-hal yang disukai oleh nyamuk lah yang harus kita hindari. Gitu ya. Jadi dia akan agak-agak sedikit mirip ya. Yang pertama, misalnya memakai kelambu nih. Ya. Jadi kemarin juga gitu, memakai kelambu ya. Jangan sampai nanti masyarakat di rumah, aduh ini kebanyakan nyamuk seperti kata Dokter Sony. Yang diperhatiin tuh nyamuknya, ini tipenya apa gitu ya, sampai pakai kaca pembesar misalnya, ini Anopheles kah, Aedes aegypti gitu. Masuk nih. Ya, jadi yang di dalam pikiran tuh yang bikin stres itu adalah ini nyamuknya tipe apa nih, bentuknya seperti apa nih yang gigit gitu ya. Gak usah seperti itu ya. Karena mereka sama-sama nyamuk ya, jadi akhirnya tuh nyamuk yang dibenci ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah memakai kelambu, karena nanti asumsinya kan nyamuk nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian menebarkan ikan pemakan jentik, ini boleh juga, tapi ini harus hati-hati ya, karena kalau kita buat kolam gitu, kebersihannya juga jangan sampai ini jadi lingkaran yang membahayakan ya. Artinya buat-buat aja gitu, udah tuh nggak pernah dibersihin, nggak pernah dikuras. Tempat ini juga ya, tempat untuk berkembang biaknya jentik nyamuk gitu ya. Bisa juga itu ikan-ikan menghandle ya dok ya? Iya, kebanyakan nanti ikannya cuma 2 gitu ya. Dia nggak pernah dibersihkan bertahun-tahun ya, kan nggak terkejar juga ya sama ikannya ya untuk ini. Kemudian memakai obat anti nyamuk atau mengolesi ini boleh ya. Rapelan ya, apa saja mereknya lah boleh gitu ya. Tapi ini harus hati-hati, terutama kalau punya anak kecil.
Artinya kalau kita mengolesi ini takutnya beresiko ya, karena anak-anak suka gigit, suka ngisap tangan gitu ya. Kalau takutnya lupa bahwa ternyata itu sudah diolesi. Makanya kurang recommended sih kalau untuk anak-anak ya. Harus hati-hati. Mungkin bisa diganti kayak misalnya dengan minyak telon yang anti nyamuk gitu ya. Gitu. Kemudian membersihkan lingkungan rutin. Artinya itu ya, karena nyamuk tuh suka yang apa sih namanya genangan yang gitu-gitu ya. Nah, makanya itu harus Kotor rutin. seperti itu, Dok. Yang kotor, dia suka yang seperti itu. Memasang kawat kasa ya boleh ya. Itu artinya mirip kayak kelambu ya, tapi biasanya di atas jendela-jendela, ventilasi gitu ya. Kemudian menjauhkan dari kandang ternak ya, karena biasanya kan kita meletakkan tempat minum untuk ternak ya. Iya. Dan kadang males gantinya tiap Males hari. gantinya lagi. Ya, sekali 2 minggu gitu. Nah, ternyata udah numpuk jentik-jentik nyamuk di bawah ya. Kemudian kalau keluar rumah biasanya pakai lengan panjang sarannya. Ya, tujuannya biar meminimalisir ya untuk nyamuk menggigit. Tidak menggantung pakaian. Nah, ini sering banget nih, menggantung pakaian ya. Baru 2 jam nih pakai. Ya, digantung. Besok juga 2 jam digantung lagi. Jadi penuh. Iya, penuh di balik pintu. Ternyata menggantung itu tadi sama dengan kita merumahkan nyamuk ya. Jadi kita rumahkan di situ ya rame-rame nyamuknya. Karena pas kita angkat bius, ternyata nyamuk semua udah di dalamnya gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Sepele kadang kita merasa itu bukan penyebabnya, tapi ternyata mungkin itulah sumbernya. Gitu. Sehingga di dalam rumah itu terjadi infeksi malaria. Gitu. Jangan-jangan itu sepele gitu ya. Dia bilang nggak ada genangan dok, nggak ada ini, tapi ada gantungan bu, ada banyak. Ya mungkin itulah penyebabnya gitu ya. Jadi itu adalah cara untuk bisa mencegah terjadinya malaria. Gitu. Baik dokter, sekarang kita jeda sebentar ya dok ya. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.